wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan selalu meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena amal kita yang mungkin ringan, kecil, tapi besar di mata Allah kalau kita kerjakan karena Allah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini banyak kekurangannya. Kita ini banyak sekali kelemahannya. Tetapi kelemahan dan kekurangan kita akan Allah tutup dengan ikhlas. Kalau bukan karena ikhlas, pada zaman yang penuh dengan godaan dan penyimpangan ini, kita tidak akan pernah kuat. Sekuat-kuatnya iman kita pasti akan tergoda. Makanya bagaimana caranya kita tidak tergoda oleh godaan-godaan yang betul-betul menggiurkan, menarik? Maka kuncinya ikhlas. Allah menjaga Nabi Yusuf dari fitnah, ya, dari fitnah wanita karena ikhlas, bukan karena dia nabi, karena beliau pun hampir tergoda. Sama sebaliknya, wanita pun tidak terfitnah oleh fitnah harta, fitnah anak. Bagaimana cara menjaganya? Ikhlas. Oleh karenanya jangan meremehkan ikhlas. Kemudian bagaimana kita semakin disayang Allah? Dalam konteks bersyukur kepada Allah, upayakan amalan kita sesuai dengan contoh Rasulullah, terutama sholat. Jangan biarkan sholat kita jauh dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita gagal mencontoh Nabi pada perkara sholat, kita akan lebih gagal mencontoh Nabi dalam perkara lain. Karena beliau adalah, atau sholat adalah tolak ukur keberhasilan upaya kita mencontoh Rasulullah. Makanya Nabi menekankan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita mau berakhlak seperti akhlak Rasul. Nggak mungkin kalau sholatnya nggak benar. Kita mau rumah tangga kita, keluarga yang sakinah seperti ke rumah tangga Rasul. Tidak mungkin kalau sholat kita belum baik. Prinsipnya, hal-hal yang tampak, bukan yang tidak tampak, ya. Apa saja yang tampak pada kehidupan kita, maka acuan atau titik awal untuk memperbaikinya adalah sholat. Lain kalau hati, itu kan tidak tampak. Ya, semua hal yang tampak. Makanya kalau kok masih ada ya perempuan udah umur tapi masih buka aurat, karena sholatnya nggak bener. Kok bisa ada orang dewasa tapi kok telat nakalnya, udah punya anak sekian, ya, udah berumah tangga sekian tahun, malah main perempuan, telat nakalnya karena sholatnya nggak bener. Makanya para jemaah, hati ini berubah, sangat berpotensi untuk berubah setiap saat. Maka cara para jemaah sekalian, ya, untuk bisa Allah perbaiki semua yang dikhawatirkan akan berubah, yaitu dengan cara mencontoh Nabi dimulai dari sholat. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sebab-sebab berkurangnya iman. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu iman. Dari sana kita bisa paham, bisa memahami apa yang menambah, menebalkan, dan apa yang mengurangi dan melemahkannya. Iman itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Ilmu ini maksud ilmu tentang Allah. Jadi iman kita akan bertambah kuat ketika kita mengenal Allah. Itu.
Makanya agama itu tolak ukurnya ilmu tentang Allah. Orang yang kuat agamanya adalah orang yang takut kepada Allah itu. Karena tujuan utama kita belajar agama agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Orang yang berilmu agama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Itu jadi gak mungkin kita bisa menguatkan iman kita kalau kita bodoh. Yang kedua, unsur amal. Amal apa itu yang menguatkan iman? Amal yang sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menamakan salat dengan iman. Tapi salat yang seperti apa? Salat yang seperti salat Rasulullah. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala salat kalian. Ya. Berarti kita kalau ingin menguatkan iman kita harus belajar agama. Dan kita harus beramal. Mengamalkan ilmu agama yang telah kita pelajari. Mengamalkan ilmu agama yang telah kita ketahui. Jadi harus ada ilmu dan amal. Ilmu dan amal disebut hidayah. Sekarang para jemaah, kalau gitu apa? Kalau gitu kita akan susah untuk menjaga kekuatan iman selama kita tidak mengenal Allah, tidak mencintainya. Jadi yang bisa membuat iman ini cenderung stabil adalah kekuatan cinta kita kepada Allah. Yang dibuktikan dengan bukti konkretnya itu apa? Rindu kepada Allah. Selama hati ini sudah sampai kepada level rindu kepada Allah, insya Allah iman kita cenderung stabil. Tapi kalau rindunya kepada selain Allah, maka rentan untuk mudah melemah, berkurang. Bagaimana perhatian hati kita? Kalau perhatiannya kepada selain Allah lebih besar, maka berpotensi untuk mudah turun dan melemah. Karena yang melemahkan iman kita semuanya dunia. Dunia yang tidak ada dzikirnya. Apa yang membuat kita lemah? Suami yang tidak soleh, nggak ada dzikirnya. Anak yang tidak taat, yang durhaka, nggak ada dzikirnya di situ. Harta benda, ya kaya, nggak ada dzikirnya di situ. Punya uang banyak hanya untuk punya rumah mewah, mobil mewah, melakukan semua yang dia ingin lakukan sesuai dengan ya selama dia punya uang. Jadi nggak ada dzikirnya, itu melemahkan para jemaah sekalian. Jadi yang melemahkan iman bukan hanya maksiat, tapi kita harus paham dulu haddul maksiyah. Batasan maksiat itu kapan sesuatu dikategorikan sebagai maksiat? Para jemaah, yang berhak membatasi sesuatu itu maksiat, mengkategorikan suatu maksiat hanya Allah dan Rasulnya. Maksiat itu dalam bahasa Indonesia artinya durhaka, tidak taat. Ya, itu maksiat. Maksiat dikatakan maksiat, ya, karena aso durhaka diambil dari kata aso yasi maksiatan, artinya tidak patuh, tidak mau mengikuti. Apa batasannya? Yaitu hal yang dicintai dan dibenci Allah. Kalau kita sudah masuk kepada hal yang Allah benci, namanya maksiat.
Tapi bukan benci yang sifatnya makruh, sangat dibenci Allah, sangat dibenci Rasul, maka sudah masuk maksiat. Jadi apa yang dibenci oleh manusia belum tentu maksiat. Makanya tidak mutlak durhaka sama orang tua, durhaka kepada Allah, nggak bisa itu. Tergantung durhakanya, sebab durhakanya kenapa. Kalau sebab yang membuat orang tua marah sesuatu yang Allah benci, namanya durhaka. Tapi kalau yang menyebabkan orang tua itu marah, tapi bukan karena ya hal yang bersifat haram yang dibenci Allah, malah justru yang dibenci itu sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tua ini misalnya gak senang sama anaknya marah karena dijodohkan sama laki-laki yang tidak soleh, yang fasik, lalu anak perempuannya menolak, lalu orang tuanya bilang, kamu durhaka kalau tidak nurut. Tapi anak ini tetap gak mau. Apakah durhaka? Tidak. Jadi yang namanya maksiat itu batasannya, apa yang dibenci Allah, yang kita lakukan namanya durhaka. Ya, sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang para jemaah sekalian, kita fokus kepada sebab-sebab. Secara khusus nih ya, biar kita fokus kepada tema ini. Apa saja yang menyebabkan iman ini terus melemah? Yang pertama, al-jahlu bi asma'illahi wa sifatih. Tidak mengenal Allah melalui nama dan sifatnya yang maha sempurna. Tidak mengenal Allah. Kita muslim tapi tidak mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, tidak akan ada kenaikan iman, meningkat, iman bertambah kuat. Gak bisa. Cara untuk meningkatkan dan menebalkan iman dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu sendiri ilmu. Salah satu unsur utamanya adalah ilmu. Sebab yang kedua, al-i'radi 'anit tafkir fi ayatillah kauniyah wa syar'iyyah. Tidak pernah merenungi Al-Quran. Tidak pernah tadabbur alam. Tidak pernah merenungi makna dan kandungan Al-Quran. Hanya baca saja, tapi tidak pernah direnungkan makna dan kandungannya. Dan juga tidak pernah tadabbur alam. Setiap melihat keajaiban dunia, hal yang menakjubkan, di situ kita merenung, tadabbur, betapa besarnya Allah, betapa indahnya Allah, betapa maha besarnya Allah, betapa maha mampunya Allah. Allahu Akbar. Setiap kita melihat keajaiban, hal yang menakjubkan, lalu kita kembalikan ke Allah, semakin membuat kita mengakui kebesaran keagungan Allah. Itu menambah iman. Demikian pula tadabbur ayat. Al-Quran diturunkan Allah dengan 3 tujuan. Disitulah kita bisa meraih keberkahan Al-Quran. Pertama, membaca. Jadi kalau orang hafal tapi bacaannya salah, belum dapat keberkahan. Membaca Al-Quran dengan benar, tujuan utama, tujuan diturunkan Al-Quran yang pertama, membaca dengan benar. Harus bisa baca Al-Quran dengan benar, dan itu hukumnya wajib. Selama kita belum bisa membaca Quran dengan benar, selama itu kita berdosa. Makanya kata Imam Jazari rahimahullahu ta'ala, membaca Quran dengan benar sesuai dengan hukum tajwid hatmun lazim, merupakan perkara yang wajib. Setiap muslim wajib bisa baca Quran yang benar. Makanya ada waktu buat ibu-ibu dan akhwat belajar tahsin.
Alhamdulillah sudah mulai semarak tahsin. Untuk apa tahsin? Supaya kita masing-masing bisa baca Quran. Itu targetnya. Adapun suara indah, biasa, itu kembali kepada kelebihan bakat yang Allah berikan. Tujuan utama yang kedua turunkan Al-Quran untuk ditadaburi maknanya, direnungkan maknanya. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi? Kenapa Allah bersumpah dengan siang dan malam? Kenapa Allah merenung, masuk ke dalam Al-Quran untuk direnungi dan ditadaburi dengan kata kenapa dan bagaimana. Bagaimana Allah? Kenapa Allah? Lalu dari situ kita mulai. Ya, ujungnya adalah mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ayat Al-Quran mukjizat. Mukjizat. Ya. Dan dia bukan ayat cocok logi, gak ada itu. Tinggal kita merenungkannya para jamaah sekalian. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu ingin bersyukur kepada Allah, kamu gak usah lihat alam, kamu gak usah lihat kebesaran Allah di makhluk yang lain. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kamu perhatikan diri kamu saja, organ tubuh kamu perhatikan. Bagaimana Allah Jalla wa Ala menciptakan jantung kita, Allah menciptakan liver, Allah menciptakan paru, Allah menciptakan ginjal. Coba perhatikan. Allah ciptakan saraf. Sekali-kali coba lihat di CT scan ke otak kita, lihat bagaimana kerjanya dia. Kita akan subhanallah Allah, dan tidak ada yang bisa bikin otak. Coba direnungkan para jamaah sekalian. Banyak merenung. Apa itu merenung? Memikirkan sesuatu yang telah kita ketahui dengan dalil. Itu merenung. Kalau merenung tapi nggak ada ilmunya, namanya melamun. Memikirkan sesuatu yang kosong. Merenung itu kita udah tahu ilmunya, lalu merenung. Merenung. Ya, misalnya begini. Kenapa ya kok ibu yang lebih dihormati daripada bapak, ayah? Kata Nabi alaihissalam, ibumu, ibumu, ibumu. Lalu Allah katakan, karena ibu ini yang mengandung, melahirkan, kemudian yang menyusui. Itu kan 3 hal yang berat. Makanya karena 3 penderitaan ini membuat Allah membalas. Dengan cara apa? Anak itu harus lebih hormat kepada ibu 3 kali. Karena dia mengandungnya, karena dia melahirkannya, dan karena dia menyusuinya. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah para jemaah. Yang paling berat apa aja? Di antara mengandung, melahirkan, sama menyusui. Mana yang paling berat? Kalau ada perempuan hamil sampai 9 bulan gak terasa gimana? Ya. Ada yang hamil, waduh, payah itu. Ada di sini perempuan hamilnya itu payah, muntah, macam 9 bulan itu. Bed rest dia, nggak bisa kemana-mana, muntah terus 9 bulan bayi. Saya nggak tahu ini bayinya mau apa bikin ibu sampai kayak begitu. Tambah lagi dia melahirkan, ya Allah, itu sakitnya. Saya sok tahu rasanya melahirkan. Tapi bayangkan di dalam ilmu kebidanan, kalau suami, ya, kalau istri melahirkan secara normal, itu suami diminta untuk mendampingi. Kenapa? Karena sakitnya luar biasa. Saya ngerasain betul dipegang sampai biru. Padahal dipegang begini.
Oh, sakitnya. Allah. Ya, alhamdulillah saya nggak melahirkan jadi nggak tahu. Maaf, kita taunya yang baik-baik aja lah. Yang pahit-pahit itu urusan perempuan lah. Ya. Tapi kan pahit nafkah laki-laki. Imbang lah, imbang. Iya. Baik. Tapi kan nggak mungkin ditukar laki-laki melahirkan. Gimana? Sudah kodrat masing-masing sudah. Udah melahirkan susah payah, setengah mati. Akhirnya dia harus memberi ASI. Minimal 6 bulan. Yang disebut dengan ASI eksklusif. Jangan ngasih yang lain. Berusaha untuk bisa mengeluarkan ASI. Berusaha. Makanya kata Allah, wahadainahu najdain, kata Allah. Aku beri wanita itu payudara supaya bisa memberi ASI. Apa itu najd? Payudara yang dia membesar. Dia mungkin waktu dia belum hamil, belum apa, dia membesar. Tapi ketika dia melahirkan itu otomatis membesar dia payudaranya. Lalu apa kata Allah? Wahadainahu najdain. Biarkan si bayi jangan dituntun. Biarkan dia nyari sendiri. Taruh di dada, dia nyari. Itu Allah kasih petunjuk si bayi itu. Makanya bidan yang langsung dikasih ke payudaranya, ibunya berarti nggak ngerti dia. Taruh di dada, dia nyari dia. Karena Allah yang memberi petunjuk kepada si bayi itu. Wahadainahu najdain, kata Allah. Biarkan dia mencari salah satu dari puting ibunya. Coba praktekkan, tapi jangan jauh-jauh. Taruh di sana nyari sendiri, gimana bayinya? Ntar yang ini malah bapaknya. Ya, bayinya taruh di dada gini. Mesti bersihin ya. Ya, terus dia di itu biar aja kalau ini kan paling besarnya juga kering diri, itu udah taruh di dada dalam keadaan telanjang, taruh, pek gitu. Dia nanti jalan sendiri. Dan saya melihat langsung dia nyari. Nah, dari situ ketika pertama kali si bayi itu langsung jedot, itu yang membuat ASI keluar. Kadang-kadang salah di awal yang membuat ASI nggak keluar. Karena dia jedot tuh, bet gitu. Jadi ASInya dia keluar, terpancing dia. Otomatis, bayangkan ASI keluar otomatis. Masya Allah. Ini kan membuat kita mengakui kebesaran Allah luar biasa. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sebab iman semakin lemah, maksiat kepada Allah. Segala yang dibenci Allah lalu kita lakukan akan melemahkan iman. Kata Nabi alaihissalam, la yazni zani hina yazni wa mu'min. Seorang berzina, imannya itu ngangkat. Dia tidak ada. Imannya masih, dasarnya masih. Tapi imannya melemah. Makanya dia naik, menggantung. Kalau sudah selesai berzina, balik lagi dia. Tidaklah seorang narkoba, minum khamar, tidaklah seorang mencuri, kecuali imannya naik. Maksudnya keluar dari dirinya, karena dia akan nggak cocok dia. Iman itu nggak cocok sama maksiat. Apalagi maksiat hati. Kasihan iman ini. Makanya kita ini harus bersih hatinya dari penyakit hati. Jangan sombong, jangan dengki. Bagaimana kita mau meningkatkan iman? Makanya pertama kali kita perbaiki, kalau kita ngaji, hati dulu. Itu penting. Karena iman tempatnya di hati. Hati dulu. Wallahi nikmat kalau hati ini sudah bersih dari segala penyakit hati. Dia tidak bersinggungan, tidak bergesekan dengan iman. Kita ngaji, tapi alhamdulillah sudah mulai berhijab. Tapi sama orang tuh dengki, suudzon, sombong. Iman tuh akan tergencet dia. Tergencet, terutama apa? Sombong. Riya. Ingin dilihat orang. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yang paling merusak ibadah riya. Ketika berbuat baik ingin dilihat orang. Yang merusak tawakal apa? Merasa hebat. Takabur. Jadi orang tidak akan beribadah dengan baik selama dia selalu memperlihatkan kebaikannya kepada orang lain. Seorang tidak akan bisa bertawakal dengan benar, yang akan merusak ibadahnya pada langkah berikutnya ketika dia merasa dirinya hebat. Tawadhu, rendah diri. Tawadhu, jangan merasa hebat.
Berapapun kelebihan kita, tawadhu. Ciri orang yang hebat, tawadhu. Allah akan angkat. Allah kasih ilmu, Allah kasih tawadhu. Merendah para jamaah. Batasan kita itu nanti akan Allah naikin lagi, naikin lagi. Padahal kita kayaknya sampai sini deh batasan saya. Tapi Allah naikin, dengan apa? Dengan tawadhu. Ilmu kita batas sampai sini. Kok bisa ya? Saya tahu lagi. Karena tawadhu. Wa ma tawadhu ahdun illa rafa'ah. Tidaklah seorang tawadhu kecuali Allah akan angkat. Tawadhu. Saya, Masya Allah ibu udah punya rumah bagus ya, ininya Masya Allah, masing-masing anak dapat mobil. Aduh, enggak lah, itu cuma titipan Allah. Mohon doanya, semoga saya enggak tetap istiqomah, doain. Itu titipan. Tapi kalau enggak ada manfaatnya sih jual. Bahkan saya mau ini buat ini yang manfaatnya besar. Tawadhu. Tawadhu itu dia punya tapi enggak merasa. Ini enggak ada tawadhu, enggak punya apa-apa, tawadhu, apa yang mau tawadhuin? Alhamdulillah saya punya, saya berterima kasih gitu, alhamdulillah. Hebat ya ibu. Iya, saya alhamdulillah. Walaupun rumah ngontrak, udah rumah ngontrak jangan tawadhu, apa yang mau dibanggain? Tawadhu itu dia punya kelebihan yang luar biasa, tapi dia merendah. Merendah. Kalau miskin, jelek, hidup, udah jangan merendah. Apa yang mau dibangga, apa yang direndahkan gitu loh. Biasa aja otaknya, nggak cerdas juga, ya kan? Otaknya biasa, nggak cakep, nggak tampan, duitnya juga cekak, rumah ngontrak sering nunggak. Saya tawadhu, alhamdulillah. Ya kita rendah. Apa yang mau direndahin? Udah rendah itu. Allahul musta'an. Ya. Jadi hindari apa yang Allah benci. Yang paling itu apa? Ghibah. Maksiat lisan, pelemah iman. Ghibah itu. Maksiat yang sudah familiar, udah biasa. Allah. Apa sih itu ghibah, Ustaz? Menyebutkan sesuatu yang tidak disukai saudara kita, itu aja. Dia nggak suka. Tanpa alasan yang syar'i dan yang kuat. Apa alasannya? Nggak ada. Apa yang maksiat terbesar amal? Apa? Meninggalkan sholat. Dia lebih besar dari zina orang yang tidak sholat itu. Orang yang tidak sholat lebih besar dosanya daripada membunuh. Hati-hati para jemaah. Beritahu kepada sanak famili kita, keluarga kita, bahwa dosa tidak sholat, bolong-bolong itu lebih besar dosanya daripada merampok, membunuh, berzina dengan ibu kandung, kalah dosanya sama dosa tidak sholat. Semakin Allah benci, semakin besar iman melemah. Kemudian yang terakhir, sebab berkurangnya iman, melemahnya iman, meninggalkan kewajiban. Ada iman yang wajib, ada iman yang sempurna, iman yang sempurna. Jadi ada iman yang normal. Apa ya, gimana ya? Ketika iman ini tidak boleh berkurang, batasan ininya, ukurannya segini. Itu namanya ukuran wajib. Kapan dia berkurang dan itu membahayakan? Membahayakan ketika kita meninggalkan yang wajib. Itu membahayakan. Meninggalkan sholat fardu, meninggalkan kewajiban memuliakan suami, mengabaikan zakat, tidak berpuasa Ramadan, ya, semua yang wajib lalu ditinggal, merusak iman yang sehat. Dia nggak sehat. Tapi kalau sunnah tetap sehat, hanya tidak energik.
Makanya kita harus selalu memperhatikan dan menjaga yang sunnah. Untuk apa? Untuk memastikan selain sehat juga energik iman itu. Karena iman itu akan mendorong orang lebih banyak beramal. Makanya kata Nabi alaihissalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada 'anit thariq. Iman itu memiliki beberapa cabang. Puncaknya tauhid. Yang paling rendah adalah tidak membiarkan sampah di sekitar lingkungannya. Bayangkan, iman itu mendorong kita hidup bersih. Kalau kita kurang peka, misalnya udah jelas itu di lantai ada tisu, ada potongan plastik, diem, berarti imannya sehat tapi kurang energik dia. Karena kalau dia imannya sangat sehat, kata Nabi apa? Dia tidak membiarkan rumahnya kotor. Makanya kalau ada ibu malas nyapu, apalagi pembantunya itu pulang pergi, misalnya malam lah, atau nggak punya pembantu, malas, berarti imannya sehat nggak? Sehat. Cuma tidak sempurna. Apa urusannya? Apa kaitannya iman sama kebersihan? Jelas ada. Apa kata Nabi? Yang paling rendah iman, cabang iman apa? Menyingkirkan segala sesuatu yang tidak nyaman dipandang. Dalam bahasa hadis, menyingkirkan segala sesuatu yang membahayakan di tengah jalan. Apakah itu plastik, kulit pisang, termasuk diantaranya hadis ini dipahami sebagian ulama adalah apa? Ketika seorang parkir sembarangan, mengganggu kelancaran, kenyamanan pengguna jalan, parkir. Ini biasanya orang yang kurang bisa bawa mobil. Udah parkir jalan sempit, agak tengah lagi. Jadi orang itu sampai lewat itu sangat menunjukkan imannya lemah. Makanya jangan parkir sembarangan. Segala sesuatu yang mengusik kenyamanan pengguna jalan itu melemah imannya. Indikator lemah iman. Ya, sampai situ para jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian, bahwa iman itu berkurang karena 4 tadi, karena tidak mengenal Allah, tidak tadabbur terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat kaun, alam, dan juga Al-Quran, dan juga hadis, bermaksiat kepada Allah dan meninggalkan ketaatan. Ya, ketaatan baik yang wajib maupun yang sunnah. Sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya, Bunda? Silakan. Udah muadzan ya? Sudah. Baik, kalau gitu cukup. Kita nggak usah, karena saya lagi-lagi saya menghindar ibu nanya, lebih curhat berperang. Ya, takut curhat ya, apalagi udah mau adzan begini. Iya. Ya. Demikian, terima kasih Ustadz atas untuk kajiannya siang hari ini. Bunda-bunda juga terima kasih untuk kajiannya hari ini. Marilah kita tutup kajian kita dengan membaca Alhamdulillah, juga membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.